Film Gelora Sangsaka, ceritanya bagus, cuman eksekusinya kurang begitu bagus. Masih ada beberapa kekurangan, terutama di editing gitu ya, di sound, dan yang paling terlihat jelas adalah di acting para pemainnya gitu. Cuma itu aja sih, tapi secara penceritaan sebenarnya bagus. Saya suka cerita di film Gelora Sangsaka. Ya, Gelora Sangsaka sebetulnya saya suka sekali ide ceritanya. Berangkat dari si pemimpin upacara ini, terus kemudian bagaimana cerita pingin mereka bangun dari kisah perjalanan si anak ini. Terus akting anaknya juga bagus ya. Sayangnya bagaimana saat rangkaian ceritanya itu berjalan, aktor-aktor yang lain itu bisa mendukung, kurang terasa. Kemudian sebetulnya masih bisa diolah lagi, jadi konflik masih bisa dibangun, dan resolusinya atau penyelesaiannya di ending itu bisa lebih ada gregetnya lagi. Ya sebetulnya punya potensi untuk bagus, tapi sip lah. Ya, coba kalau begini, kalau dari sisi ceritanya sih mungkin kurang ya, mungkin gayanya mungkin lebih ke kayak dokumenter gitu. Mereka cuma mengilustrasikan aja. Tapi kalau dari penataan angle-nya bagus, kemudian dari aktingnya juga bagus. Saya pikir penggarapannya, perhatian mereka pada detail, kostum, ya, lokasi itu bagus sekali. Sayangnya di teknisnya aja, hasil rendernya kurang bagus, seolah-olah kayak belum selesai. Kalau di akhir film langsung potong gitu ya. Makanan yang satu ini bukan hanya yang paling terkenal di Indonesia, tapi makanan yang satu ini adalah yang paling identik dengan negara kita, Indonesia. Oke, untuk juara 2-nya film soto. Kenapa film soto? Karena di sini untuk sebuah tematik tentu saja sangat sesuai sekali, karena dia berkata tentang Bhinneka Musti Eka. Yang kedua, dalam arti mereka punya tema, mereka menganalogikan, merelevansikan dengan soto, itu sangat baik untuk apalagi ini anak SMA kan, anak SMA kreativitasnya udah bisa segitunya, sangat baik sekali. Tapi mungkin di sini lebih untuk dalam arti alurnya, terus editing teknisnya, dan juga karakternya lebih ditingkatkan lagi. Overall sangat bagus. Film Soto, saya suka komposisi gambarnya. Di situ ada permainan grafis. Meskipun konflik yang ditawarkan menurut saya agak sedikit kurang gitu, tidak ada konflik yang berarti gitu. Jadi, tapi intinya dia bisa merangkum tema ini dengan bagus dan rapi. Nama sport lu aja apaan? Picking. Trok. Terserah. Untuk film Di Ruang Tamu, tematiknya menarik. Bola cukup aktual untuk saat ini, dan sejak awal konfliknya jelas gitu. Dan saya suka endingnya, artinya tidak ada happy ending atau sad ending gitu ya, digantung begitu saja. Menurut saya menarik. Pengadeganannya juga rapi gitu, jelas gitu. Terus teknik kameranya juga cukup natural, mengikuti gaya anak muda.
Jadi saya dapat soul dari film ini gitu. Dari sisi ceritanya itu simple. Dia ngambil dari keseharian, terus dia mau bisa membangun suatu konflik dari kenyataan sehari-hari dan diolah sedemikian rupa sehingga kita yang nonton juga merasakan excitementnya, merasakan gregetnya. Ya. Menurut saya itu yang membuat karya ini menarik ya, di ceritanya sederhana tapi bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian tentu saja dari karakter-karakter yang mendukung film ini, di mana mereka bisa berakting dengan bagus ya. Ya kalau ngomong sih bukan sesuatu yang kapan mereka harus berlebaynya ada ya, kemudian konyolnya ada, tapi itu pas gitu loh, saya rasa pas pada tempatnya. Kenapa film Di Ruang Tamu bisa menang? Dalam arti di sini adalah juara satu untuk taktik 2013 ini dikarenakan sebagai sebuah film pendek, di mana film pendek naratif yang bercerita tentang di sebuah ruang tamu yang satunya supporter apa, dan dalam hal ini mereka bisa berhasil mengeksekusi sebuah cerita dengan filmnya dan dengan tema yang kalian bawa di sini, Bhinneka Musti Eka. Kalau dalam hubungan dengan teknisnya ataupun dengan pengadeganan dan karakterisasi, mereka cukup bagus menampilkan itu semua. Meskipun harus ada ya perkembangan semakin lama semakin baik tentunya. Juara satunya sama tentu juara duanya. Juara satu film Di Ruang Tamu dan yang kedua film Soto. Sukses dan terus berkarya, jangan pernah berhenti sampai di sini. Terima kasih.